Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus sahibul hajat Ibu Wairi. Kalau di sana Wairi Kendal. Wairi Kendal. Nah iya, kalau di Jawa ada namanya Wairi Kendal. Nah ini di sini namanya Ibu Wairi. Iya. Sahibul hajat, keluarga besar, khususnya calon mempelai berdua. Mbak mana namanya? Oh, tadi kasih tahu. Yang mana nih? Mbak Uci. Sahibul hajat Bapak Muhammad Nasib dan Ibu Wairi. Dan insya Allah Iba atau Ananda Cita ya? Ya. Ada Citata. Cita Suciana Korea. Insya Allah calon suaminya mana nih? Oh bawahnya. Oh Fajar. Jauh amat. Harusnya kalau calon suami itu deketin. Belum waktunya. Iya, Cita Suciana Korea, insya Allah calon suaminya adalah Mas Fajar Ramdan Nugroho. Berarti orang Jawa ya? Orang Jawa semua. Yang Jawa Sunda kayak apaan aja. Ya. Dan juga para jamaah, para ustazah, khususnya ibunda kita, ibu kita, ustazah Aisyah, ustazah, calon-calon, Ibu RW, Ibu Saidah, Ibu Ilma, Ibu siapa nih? Bu Kon. Calon-calon ustaz, dan semuanya insya Allah calon camat. Kamu camat ah. Dan juga calon-calon hajjah. Amin. Amin kenapa? Amin. Bukan haji kok. Amin ya. Ibu gak kepengen? Pengen. Nah gitu yang semangat. Biar gua punya lo yuk. Ya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa acara tasyakuran walimatul urus dan sekaligus akikah Mbak Cita Suciana. Nah, Ibu, nih saya sudah bahas yang lain. Akikah boleh dibarengin kalau kita mau nikah, akan tetapi dengan tasyakur. Kalau buat prasmanan ada sebagian ulama karena itu mengundang daripada hasil istilahnya, pasti ada yang ngundang kan pasti bawa amplop. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kalau namanya akikah harus dikeluarkan benar-benar sepenuhnya, hanya sepertiga yang boleh dimakan keluarga. Yang baik adalah mateng, mentah boleh. Kalau mentah harus dimasak. Iya. Terima kasih. Iya, kalau mentah disedekahin berarti harus pakai bumbu. Bucin. Bumbunya pokoknya kalau masak seberapa? Ada bawang merah, bawang putih, bawang hijau, bawang kuning ya. Pokoknya harus dikasih gitu. Itu kalau mentah, tapi diperbolehkan. Kalau korban adalah yang baik juga mentah, beda. Tapi matang boleh. Kalau akikah, nih dengerin dulu ya Pak ya. Tahu nanti baru saya terangkan. Pokoknya setengah jam kelar. Akikah ini kita ini untuk nanti penebus daripada orang tua, biar kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ini belum akikah, ayo kita nabung. Nabung apa? Uang. Nabung uang, rezeki. Dalam 1 tahun saya yakin pasti ada lah. Sehari mamanya 5.000. Insya Allah kalau 1 bulan itu berapa?
150. Nah, tinggal ngitung kalau 1 tahun. Ya, segitulah. Dan nanti kalau kurang ya ditambahin. Ya bisa 3 tahun kan gitu. Alhamdulillah. Sehari aja beli bakso bisa 15.000, masa nambung 5.000 nggak bisa? Gitu. Kalau mau pelihara kambing. Kamu kan ada kambing, Mbak. Ada kambing. Kalau kambingnya siapa? Ya, bisa ya. Kalau kita dulu belum akikah, makanya pikirkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak mampu, mungkin anak kita yang sudah mampu, kita minta aja, mohon supaya anak kita bisa akikahi orang tua, boleh. Tetapi yang wajib adalah orang tua mengakikahkan anaknya. Mengakikahkan anaknya. Tuh, begitu biar gak antuk dong di belakang. Di belakang enak dia. Gak liatin yang sini, yang begini ya enak. Selonjor. Ya, akikah ya. Nah, nanti kalau kita punya cucu, punya anak, insya Allah kita niatkan bisa kita mengeluarkan daripada akikah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang khusus untuk pengantin. Nah, pengantin ini kan juga perlu dulu pernah yang pengantin kan? Nah, udah pengantin belum? Udah nikah belum? Udah kan? Nah, sudah merasakan 2 kali kata belum 2 kali kata Kalau yang belum, saya doakan mudah-mudahan cepat orang yang datang jodohnya. Gitu. Kenapa? Oh, Winda. Jangan Winda. Jadi bener nih ya, kalau istilahnya dulunya kita sudah nikah, tapi mungkin ditinggalkan, boleh nikah lagi, siapa yang larang? Iya. Ya? Bebas. Hah? Bebas. Ya bebas. Gitu, bebas. Kalau biasa juga boleh kan sama. Masih boleh. Sedangkannya kan punya teman kalau tidur curhatan. Gitu Bu, nggak apa-apa Bu, Ibu mau pengen model apa saya cariin. Iya. Ya, kita menangkan daripada nikahan atau pernikahan Mbak Suci, Mbak Cita. Suci namanya Sindah Cita, Suci, oke hebat sekali. Mudah-mudahan niatnya suci. Amin. Selanjutnya ke sana. Yang kita nanti akan hadapi kewajiban-kewajiban daripada seorang istri dan seorang suami. Ini gak ada seorang suami sih, satu kok gak ada. Adanya adalah istri. Tapi setidak-tidaknya saya terangkan juga masalah kewajiban daripada suami biar nanti kita bisa menasihatin, memberikan suatu nasihat kepada suami kita yang baik. Amin ya robbal alamin. Pertama, sekarang istri aja. Tugas kewajiban seorang istri ini kemana-mana saya nggak terangkan nggak sama. Istri namanya istri itu bojo itu namanya istri ini adalah asal usulnya dari tulang rusuk suami kita. Kalau sudah ada kita punya suami, bari kita itu dari tulang rusuk itu yang melengkung begini. Gitu. Makanya kalau seorang istri itu kalau sudah tulangnya seperti ini, nih begini. Itu susah untuk dibelokin. Susah untuk dilurusin. Itu seorang perempuan, bukan istri, seorang perempuan. Gitu. Karena keras sebetulnya, karena dia itu lemah. Otak pikiran nggak seperti seorang suami, biarpun suami kita itu di bawah pendidikan kita, tetap otaknya, pikirannya masih ada di atas perempuan. Paham Bu? Paham Bu? Insya Allah. Hah? Tugas Mbak Suci seorang istri pertama biar kita nanti rumah tangga kita ini berjalan dengan sesuai ajaran Allah, ajaran Rasul kita, ajaran agama.
Dan ajaran itu kita ikuti, insya Allah yang akan datang, yang masa depan, insya Allah berkah atau bahagia. Pasti saya yakin orang yang di sini pengennya bahagia semua, nggak ada pengennya nggak bahagia. Pengennya seneng semua, nggak ada pengen nggak seneng. Pengennya sehat, nggak ada pengennya sakit. Pengennya apalagi punya rumah, nggak ada pengen nggak punya rumah. Pengennya punya suami, nggak ada nggak pengen punya suami. Gitu. Lalu ke situ, wajibnya ke situ. Masa nerangin orang kematian? Ya, pertama ibu, nih ibu kita nih, kita semua nih ya. Seorang ibu, seorang istri yang pertama tugasnya itu ada di dalam rumah. Jadi pekerjaan yang ada di dalam rumah ini adalah istri. Istri. Nah, kalau di rumah ini nggak ada air, pertama yang mikir siapa? Istri. Di rumah ini yang bersih, yang nggak bersih, anak kumpul binal iman itu tergantung dari istri. Nah, semuanya loh. Semuanya. Enak kan kalau ngomong kan? Tuh cari nggak mana-mana nggak ada. Ya, jadi tugas pertama adalah mengutamakan rumah, jangan suka keluyuran, Mbak. Ya ketawa. Banyak nih. Jangan suka nongkrong, yang nggak ada manfaatnya. Ya, dengerin Bu. Kita suka keluyuran nggak? Suka menangge nggak? Nah, ini dong Betawi. Jangan suka menangge. Jangan suka menengah. Enggak. Ya. Kalau apa? Kalau kita suka ke tetangga, ujung-ujungnya senangnya biarpun kita istilahnya mikirin atau ngomongin hal baik, tapi terujungnya juga nyerempet. Tuh nyerempet tuh ya. Makanya rumah ini adalah al-jannati baiti atau al-baiti jannati, ini dari istri. Dari awal aku minta. Supaya rumah kita nyaman, supaya di rumah kita tuh damai, ayem, tentrem, enak, betah dihuni siapapun yang ada di rumah kita, terutama dari suami kita, ini tergantung dari Istri. ya. Gitu. Jangan orang istri itu tuh jangan terbanyak omongan, memperbanyak daripada bawel, mempercepat daripada kita punya mulut, kita punya suara, Bu. Ya. Kita punya alat kan nih? Ya. Alatnya apa? Bibir. Asal bibir apa? Gigi, lidah. Gigi. Asal gigi apa? Lidah. Lidah. Abis lidah apa? Langit-langit. Jadi suara kita ini punya alat. Alatnya bibir, lidah, gigi. Kalau tiga-tiganya ini itu sudah ditampung namanya rahang. Ada tuh. Dan rahang ini juga ada yang nempel namanya engsel. Ini kita kan ada engselnya. Kalau engsel kita tuh sudah karaten, engsel di sini tuh kalau sudah nggak bisa untuk ditutup lagi, makanya kalau bersin atau uap jangan terlalu Luas. bilangin. Ini juga harus namanya bangun pengantin baru. Ini suatu pelajaran. Kalau waktu supaya kita tutup dimanapun. Waktu sholat kayak tetap dia harus ditutup. Waktu sholat benar-benar. Tangan ini harus, tapi nggak boleh bolak-balik 3 kali berturut-turut, langsung ditutup. Jangan malah disuarain. Astagfirullahaladzim.
Lah alat kita ini suara ini kalau 4 atau 5 ini ada salah satu yang sakit, suara itu nggak akan enak didengar. Coba kalau lidah di ujung ada 2 luka. Sariawan. Sariawan gara-gara apa? Ke gigi. Tapi kalau ngomong ke gigi kan diomongin orang itu salah. Wong yang gigit dia sendiri kok diomongin orang. Lucu. Wah, ada yang ngerasain. Berarti malah nyangka orang. Siapa nih? Oh, biasanya Bu Erwi. Kalau yang ngopnya Bu Ukon, dia bilangnya, oh biasa nih Indah. Tahu aja. Jadi nyangka orang kan, padahal itu tidak. Enggak seperti itu. Nah, alat ini harus kita jaga sama nih pengantin, calon pengantin. Masih besok kan? Oh, masih besok. Kalau nanti pengen pengalaman, tanya sama ibu. Mana Bu Eri? Nah, sebelahnya. Nanti nanya sama Bu ya. Bu, sama Bu Eri tangan. Bu, nanya ya. Kalau malam pertama gimana Bu? Enggak tahu. Jangan lupa doa dulu gitu ya, Bu. Ibunya jangan istilahnya kamu tuh nggak boleh. Jangan ngomong juga. Saya udah lupa. Juga nggak boleh juga. Nah ini wajib juga nggak apa-apa. Saya tuh sering dikatakan begitu. Jadi kalau ada murid, ada jamaah yang nikah, nanti malamnya sebelum dia bertempur itu telepon duluan. Kadang-kadang saya tuh mau ngomong apaan? Doanya gimana Ustazah? Terus gimana Ustazah caranya? Banyak yang seperti itu. Ada. Aku ketawa. Oh zaman dulu gak usah diajarin kok, bisa-bisa aja. Ya Bu Sudi ya, tapi ya jangan kita anak-anak kita mulai dari sekarang ayo dibimbing, dididik, dinasehatin, jangan sampai melanggar daripada syariah. Boleh pacaran, siapa yang membuli? Tidak ada yang memperbolehin. Namanya ta'aruf. Kalau pacaran nanti ujung-ujungnya, nih dengerin, ujung-ujungnya bebas. Gitu. Kita dari sekarang jangan melihat dari yang belakang, yang sudah. Yang sekarang ini buat masa depan. Gitu. Terus satu, yang kedua jangan sampai nih ada kata-kata pernah nanya sama Umi. Umi, kan saya tuh berarti sudah ambil duluan. Setelah itu lahir. Setelah lahir ini mertua saya tidak menerima daripada ini cucunya. Sampai cucunya dikatakan, hei anak kamu anak haram, kemana tuh? Itu yang ngomong seperti itu dosa. Anak itu nggak dosa. Ya, kita didik, kita bimbing, jadi nanti insya Allah kalau memang dia dari awal nanti dikenalkan masalah agama, insya Allah jadi orang yang baik. Apalagi dikatakan anak haram, itu yang ngomong haram sendiri. Gitu. Jadi kalau ada hal seperti kita melihat sama siapapun, kita jangan sampai istilahnya membenci, mendengki, terus langsung difitnah, diadu domba dan segalanya. Jangan, justru harus ditutup. Yang keluarga kita nasihatin, yang melakukannya, ayo kita bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha. Insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada orang yang ibadahnya benar, ngajinya ya, tapi malah hatinya 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 ya. Ini dengki, sombong, egois, apalagi tengil. Ya Allah, namanya tengil itu takabur, egois, norak, apalagi begini apa Bu? Galak. Ini apa nih? Iri. L-nya apa? Lacut. Tahu lacut? Lacut itu nggak pernah baik. Mulutnya jadi kalau ada orang di atas dikit jadi kalau ada di atasnya sedikit dia nggak seneng. Gitu. Saya belajar dulu tadi belajar.
Allahu Akbar. Jadi rumah tangga yang berkewajiban menata dan merapikan di rumah adalah Ibu, istri. Gitu. Yang kedua tugas istri adalah selalu menyenangkan saat dilihat. Tadi udah ada tuh nyanyian. Bila apa? Bila dilihat. Bila ingin bahagia. Nah, enggak tadi yang itu bila dilihat suami adalah Selalu ceria, menyenangkan. selalu ceria. Jangan suka cemberutan, jangan suka galak, jangan suka kecut, jangan suka Kecut asam enggak le. waktu dulu pengantin Mbak Suci dengerin ya. Dari mulai sekarang sampai nanti mau nenek-nenek mau nonok-nonok tetap sama itu ada sudah diniati oleh Mbak Suci. Mbak Suci ya benar. Iya benar. Oh yang pertama Cika tadi ya, yang dipanggil Suci ya. Nah, sudah dimulai dari sekarang niatnya memang benar sudah berani melangkah untuk nikah, berarti sudah berani mau apapun nantinya kita hadapi. Jangan menyalahkan satu sama lain, harus memahami menerima apapun kekurangan daripada suami dan istrinya. Gitu. Ajak sholat yang benar, ajak ngaji. Kalau masih nggak benar harus dinasehati, biarpun istri maupun suami. Jadi setiap saat kalau dilihat suaminya harus Ceria. Jadi dilihat enak gitu. Mak, apaan? Gitu. Jangan, Mak, apaan? Kalau Mak, ntar. Ya kita yang halus, Mbak Suci. Biasanya kalau pengantin baru enggak lain. Nanti kalau sudah mulai punya anak 1, anak 2, itu anak 3, ya Allahu Akbar. Dulu aja kalau pengantin baru pelan-pelan deh, kalau lewat itu tuh licin. Tapi kalau udah anak 2, masamu kemana itu? Astagfirullahaladzim. Padahal matanya ada di situ, nggak pernah pindah mata kita. Sini ada begitu? Nggak ada, Mi. Nggak ada. Nggak ada satu. Temennya banyak. Ya Allah, tolong nih kita nih ya, kita di mana-mana dengar suara seperti ini, dirubah lah. Masuk ngaji sehari di rumah nggak ada perbedaannya, mana yang ngaji, mana yang enggak, mana ngerti, mana enggak. Gitu, Mbak Suci, ya nanti yang apa jadi perempuan itu yang sopan, santun. Kalau kamu misalnya perlu ngomong ya ngomong, tapi nggak usah didengarkan sampai teriak-teriak seperti keledai. Suara seperti keledai. Gitu, jauh banget ngomongnya. Tolong Pak, itu Pak di sana tuh Pak, tolong. Sakit. Minum dulu. Nggak pernah ngomong teriak. Iya. Kita kalau dipanggil, bahkan kita nggak nih, istilahnya bahkan mungkin istilahnya kita tiga kali nggak dengar atau apa. Kalau misalnya nanti suaminya kita istilahnya marah, jangan marah toh Pak. Mau marah-marah yang mau kemana? Sama aja di sini. Siapa tuh? Bayar kami. Pinter ya. Kalau nggak pinter nggak boleh duit itu. Alhamdulillah. Jadi tugasnya seistri adalah kalau dilihat menyenangkan. Apalagi kalau gajian. Kalau gajian tanggal muda, dia ditunggu-tunggu dari kemarin nama jasa terus. Tahu waktu tanggal 1 kalau gajian, mulai itu jam 5 kan pulang. Dari siang nggak mau pergi kemana-mana. Mau Bu? Nggak mau di rumah aja. Mengapa? Udah mandi udah apa? Oh di apa? Di papak di depan. Dia suaminya heran. Ini ada apa? Belum sampai itu namanya 3 kali langkah Pak biasa. Begitu ya? Bun? Begitu? Yang gajian, Mi, yang nggak punya gajian. Gitu biasa Pak, tanggal 1. Gajinya habis baru udah nggak jadi usir Bapak. udah ngebet, udah kepingin menerima duit ya Allah, duit. Tan nyanyi kelar. Yang nomor enggak banyak-banyak nih, yang penting aja ya. Jadi yang pertama adalah mengutamakan daripada di rumah. Yang kedua adalah menyenangkan saat kalau dilihat suami. Mbak Suci dengerin ya. Nanti kalau kurang paham ke Umi. Nomor 3 adalah memelihara kehormatan
ketika suami nggak ada nih, yang suka kita tuh, nggak usah Mbak Suci doang, yang kita juga sama, kita punya suami di rumah. Jangan suka genit sama suami orang. Jangan suka jawa-jawa, cowel-cowel, jawa-jawa, cowel sama orang, sama orang tetangga. Ya kur baik, bapak mau kemana sih? Genit bukan main. Kalau main. Ya. Jadi kalau di rumah tuh yang enak suaranya gitu. Pak berkurang, Pak, Ma berkurang. Iya Pak, iya Ma. Gitu. Ini dapat berkat nih. Alhamdulillah. Kalau istri tuh rajin ngaji Pak, harusnya terima kasih. Sabari berkah. Tahu lah ya, itu berkahnya orang yang ngaji. Kalau orang yang ngaji nggak bakalan, orang nggak kenal nggak bakalan diundang. Coba nih, bapak tetangga kalau nggak kenal nggak diundang. Oh saya nggak begitu, gitu. Coba kalau seperti ini, karena dapat keberkahan orang-orang di majelis taklim, ya mesti ya. Biarpun setelahnya mungkin udah nikah, jangan sampai lupa. Nanti seperti Bu Heri, ikut ke majelis taklim. Jangan nggak sempet, urusin suami lah, suami apalah, alasannya yang macam-macam, gitu. Ya, jadi harus memelihara kehormatan ketika suami. Maksudnya diri kita ini loh, jangan suka ngobrol yang tidak. Apalagi ngomongin keluarga, ngomongin suaminya. Baru semalam pengantin baru sudah diomong. Aku tuh kalau nggak terlanjur, oh diam semua. Aku kalau sudah nggak terlanjur nyesel. Gelo. Nyesel, maksudnya apa? Nyesel nggak kemarin. Iya, semua kenapa gak kemarin? Ininya udah jelek juga. Gitu. Alhamdulillah. Gitu, dijaga ya kehormatannya suami dan kita sendiri. Yang keempat adalah menjaga kehormatan suami. Suami juga harus dijaga. Jangan suka diomongin. Kadang-kadang kan laki itu kan kadang-kadang suka nggak seperti perempuan. Pakai baju asal, naruhnya asal. Tapi suami sama tuh. Suami siapa? Gak ada sini Mi. Kalau mandi aja kadang-kadang semaunya, gitu. Anduk di sana, di mana. Nah, ini tugasnya istri yang ngingetin. Jangan suka ngomong-ngomong yang tidak. Malah ngomongnya sama orang tuanya disangkut-sangkutin. Kamu tuh anaknya siapa toh Pak? Emang jajan begitu toh Pak? Masa biasa tuh dari orang Jawa kayak gitu ya? Allah Akbar. Sini sih nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada satu. Itu semuanya. Sampai dikira sampai nenek kakek. Insya Allah. Saking nggak kita bisa menjaga ya. Namanya banyak kerupatan, banyak masalah kalau di rumah tangga. Banyak sekali. Masalah sepele aja udah. Kita istilahnya kalau nggak bisa sabar, banyak masalah. Keempat, ikhlas pemberian suami. Pemberian suami kita harus ikhlas. Ayo lu. Bu, jangan begini terus Bu. Kalau dikasih yang alhamdulillah. Jangan melihat tetangga kita yang kanan, jangan melihat tetangga kita yang kiri, jangan melihat tetangga kita depan atau belakang. Kalau kita dikasih, itu adalah rezeki kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dikasih suami, pertama kali yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Harga. Insya Allah. Tergantung nih, kalau banyak alhamdulillah. Kalau dikit kebangetan nih. Ini pikirannya udah macam-macam gitu. Kok cuma segini sih Pak? Bukan pertama kali itu harusnya diucapkan alhamdulillah. Ya Allah terima kasih ya Pak, kalau kasih rezeki aku. Biarpun gak seberapa tapi ini adalah luar biasa buat aku. Alhamdulillah. Itu jangan liatin orang-orang dibanding orang. Diomongin orang lain. Diomongin Pak, sebelah saya sebelah itu Pak ada yang kontrak baru Pak. Iya siapa mana kata tuh orang sebelah sono gitu. Tapi Pak masya Allah orangnya baik banget. Suaminya gajinya sebulan berapa Pak? 50 juta. Nolnya nggak gelinding Mi. Dibanding ya Allah. Kita boro-boro ya Pak mulia belajar aja setahun sekali kan belum.
Jadi ngomongnya pelan tapi nyakitin badan suaminya, ya Allah. Sudah pokoknya kalau dibelah masya Allah tuh bakar karena omongan istrinya gitu. Bapak pelan-pelan padahal ngomongnya, Pak ya kita ya boro-boro setahun aku pengen berbaju aja susah itu Pak, ya Allah sebulan 50 juta gimana setahun ya Pak, itu gimana Pak? susah gitu. Jadi seberapa pun hubungan kita itu adalah rezeki dari Allah. Nah itu aja dulu. Banyak soalnya. Jamnya udah selesai. Ya tambah lagi deh, tambah lagi biar agak mantap. Ya. Jadi namanya keluarga ini antara suami dan istri namanya musorohah. Musarohah. Apa Bu? Musarohah. Musarohah ini adalah saling bersikap saling terbuka dan jujur tuh. Ibu kan suka kadang-kadang nggak jujur kan? Banyakan jujur apa banyakan jujur? Jujur. Bubur. Banyakan nggak jujur, berarti ibu namanya nggak musaharoh. Musarohah gitu. Itu namanya membuat daripada kedurhakaan istri pada suami karena nggak jujur, dosa. Ibu sudah menanamkan warisin kepada anak ibu sendiri karena kita nggak jujur. Contohnya yang gampang aja. Ibu kan biasanya kalau di majelis taklim kan ada kreditan. Kreditan seragam, kerudung lah, sendal lah, ada sekarang enggak? Enggak. Gamis. Gamis, tas aja harus seragam. Masker sekarang ada seragam. Masker pun ikut seragam. Terus apa namanya nih? Bros. Bros harus seragam. Ya Kaos kaki. Allah, gitu. Kaos kaki. Mata. Yang nggak seragam suaminya. Nah, ngomongnya nih nggak jujur. Padahal seragamnya kan nyicil, kredit, harganya 200. Bilangnya mas suami, Pak, ini kan buat apa namanya majelis taklim gitu. Dari apa harganya berapa Bu? Enggak mahal sih, gitu. Berapa Mang? 500. Ngomongnya pelan ya, Bang, gitu. Kok mahal Pak? Masuk mahal sih Pak, gitu. Cuma 500 Pak, tapi kredit gitu. Gitu. Ngomongnya apa nih? Jujur nggak? Nggak, ini namanya. Kita nggak boleh apapun bilang, Pak, memang harganya 200, tapi lebihin ya 50. Buat apaan? Ya, buat amal lah, apa kayak gitu. Nah, coba kalau jujur, alhamdulillah. Begitu, jangan kok malah kita kadang-kadang yang aneh malah mekena. Mekena itu buat sholat. Sampai kita nggak jujur, kalau kita buat sholat Allah Akbar, nggak jujur, nggak jujur, gitu. Itu mekenanya bilang seperti itu. Ya, kita buat sholat, buat tarawih, buat Idul Fitri aja sampai kadang-kadang pernah nggak jujur sama suaminya. Makanya nggak usah kredit lah, buat apaan? Sekedar kita nggak usah mahal-mahal, yang penting nutup Allah nggak usah mandang kanan kiri teman kita siapa. Yang penting kita makanannya bersih. Terus dari hasil Halal. tuh, itu perempuan suka begitu. Ya, makanya gua bersih ya, jangan sampai nggak jujur. Mau ngasih ke orang tua, ke mertua, atau punya amal ke orang lain, jujur sama suaminya. Jujur itu lebih baik, insya Allah akan berkah selama-lamanya. Amin ya Rabbal. Nah, ini nggak ada suaminya ya. Ini terangin kalau ada suaminya. Nanti nggak apa-apa. Ini tak terangi ya, ini diri kita belakang. Nanti apa bilang sama suaminya kan direkam tuh, nanti dikirimin ke Mbak Suci biar hatinya ikut suci, Amin. pernikahannya suci, menjadi anak yang suci, dan insya Allah nanti Allah kasih keturunan yang suci. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kalau suami pertama memang harusnya ini harus tahu sebetulnya seorang lelaki ya. Ada surat namanya surat An-Nisa ayat 19. Itu banyak sekali yang nggak
diamalkan atau mungkin nggak mengerti dengan para suami. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritun nisaa karha. Pada bengong. Terkesima Mi. Terkesima. Bu. Ibu. Ya. Kalau dipanggil jawab. Quran di mana-mana, Ibu. Kalau dibaca, kita baca apa? Allah. Nah, begitu. Kalau Nabi dibaca, namanya kita baca apa? Nah, kan sama seperti itu. Kita adalah mengingat itu adalah Quran, wahyu dari Allah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Jadi, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu fi'il madhi, yang telah beriman. La yahillu, tidak halal. Lakum, bagi kamu semuanya, antarisun nisa, untuk mewarisi daripada perempuan, litathabu wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitum. Satu-satu ya. Wala ta'dulu. Jadi gini, tidak halal. Tadi orang-orang yang beriman tidak halal dengan kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ini dengan jalan paksa. Biasanya kan kadang-kadang kan dalilnya seorang suami itu kalau setiap minta harus dituruti. Hanya satu dalilnya gitu. Perempuan itu, istri itu harus taat, istri itu harus nurut. Biarpun kerjaan apapun, padahal di dalam surat tidak seperti itu. Kalau seorang suami yang beriman harus mengerti keadaan daripada istrinya. Kata Rasul itu, kalau pengen mengadu daripada kasih sayang, itu harus dalam keadaan baik, santai. Kalau suami Rasulullah itu tidak pernah namanya memaksa. Kadang-kadang lihat dulu aja. Ada seorang, ada cerita. Ini jam 3 ya? Belum. Ini kelamaan nggak? Ya. Ibu sih enak sih, ini keluar mandi dari tadi. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu sahabat Rasul. Setelah ketemu dengan Rasul, mengadu daripada istrinya. Dengan mengadu istrinya ini mengatakan, saya itu sudah nggak suka, saya sudah jenuh, saya sudah sudah nggak mau lagi dengan istri saya. Dan kenapa? Kata Rasul, karena suami istri saya ini adalah orangnya tukang marah. Istri saya tukang nggak harmonis, nggak ceria, nggak lembut. Pokoknya setiap hari nggak ada namanya marah, ngomel, terus piring melayang, gelas habis, sapu letak. Itu letak apa itu? Tiduran. Masya Allah, namanya dapur sama nama ruang tamu, kamar sama, nggak ada bedanya. Saya lama-lama sudah bosen ya Rasul. Gitu. Apa kata Rasul? Sini saya bilangin. Ya, sekarang kamu ke tempat sana. Ke tempatnya sahabat Umar bin Khattab. Nah, yang ngadu tadi belum dikasih jawaban oleh Rasulullah, tapi langsung kesuruh ke tempatnya Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab. Jalan beneran nih. Pengen jawab dari Rasul, malah disuruh lagi ke tempatnya Umar. Langsung berjalan pelan-pelan. Sampai ke depan rumahnya, lagi mau ketok-ketok tuh. Assalamualaikum, gak dijawab. Tapi kok denger itu di dalam kok rame banget ya? Ada apaan itu? Di pada kedebuk, ada brek, ada
gitu. Pokoknya di dalam itu luar biasa. Ada suara mulut, ada suara piring, ada suara terbang, ada suara macem-macem gitu. Pasti itu gitu. Ya Allah, istri lagi marah sama saya. Sayyidina Umar, sahabat Umar. Istri siapa? Istrinya Umar. Marah sama Suami Umar. Jadi ya kita doang yang marah-marah. Gitu. Setelah seperti itu, dia gak jadi tuh ketok. Pulang ke depan. Tapi tahu nih sahabat Umar, kalau tadi ada tamu dan dia juga mengerti bahwa yang tamu itu adalah sudah dari Rasulullah. Soalnya ke depan, kalau kita mungkin ke depan semua duduk, nongkronglah situ, gitu. Nongkrong situ, setelah Umar ini sudah nggak selesai melihat daripada istrinya marah-marah, baru kita keluar. Bilangnya apa, Mas? Saya keluar ya. Gak disautin, keluar aja sono. Namanya marah. Nah, tapi namanya Sayyidina Umar tidak pernah marah, dia langsung keluar. Dia menghampiri daripada si fulan tadi, gitu. Setelah menghampiri daripada si fulan tadi, duduk bersama. Saya seperti Kak Juaisi ini. Berdua. Ya, setelah duduk bersama seperti ini, ditanyain, tadi ke rumah ya? Bahasa kita kan begitu. Ibu tadi ke rumah saya. Ada apa ini? Setelah ditanya seperti ini buat pelajaran Mbak Suci ya. Setelah ketemu dengan si Fulan tadi, tanyain kamu tadi di rumah. Iya, Sayyidina. Saya mau nanya, saya tuh hati saya sudah gak kuat lagi menghadapi daripada istri saya. Kenapa? Saya tadi pengen curhat, pengen saya ceraiin, gitu. Pengen saya pisah sama istri saya. Saya ke Rasulullah, tapi Rasulullah suruh saya ke tempat Sayyidina Umar. Saya ke Umar lah. Setelah sampai ke Sayyidina Umar, saya melihat daripada istri Sayyidina Umar marah-marah juga. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Ini adalah jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh, kita sebagai seorang suami, satu harus mengerti daripada keadaan istri, kedua harus bisa memahami daripada istri, ketiga adalah harus membantu kerepotan daripada istri. Karena apa? Istri saya ini, saya wajar kalau istri saya marah sama saya. Saya cuma duduk-duduk keluar, nanti saya tugas. Tapi kalau istri saya dari mulai melek sampai merem, nggak ada istirahatnya sedikit pun. Gimana nggak kesel? Nah, begitu kan? Nah, ini seharusnya kalau ada suami ini begini. Kalau ada suami tadi nasihatnya begitu ya, gitu dia omongin yang baik-baik, ya itu caranya. Terus yang ketiga tadi, sebagai seorang suami harus menggauli daripada istrinya, nggak boleh dipaksa, harus dengan keadaan kasih sayang. Maksud kasih sayang itu apa? Kita melihat daripada keadaan istri, mungkin istrinya lagi sakit, mungkin istrinya lagi nyuci, maksudnya dia ditinggal. Ketawa, mungkin lagi ngulek-ngulek gitu bumbu lah, apa namanya? Keringetan, baunya panas, gitu. Kadang-kadang suami nggak mau ngerti sekarang. Gitu juga ada suami kita nggak begitu kan? Jadi nggak harus naungin. Mungkin kadang-kadang apa namanya? Istrinya lagi sakit gigi bengkak. Gitu, apa? Gitu. Kan begitu kan? Dan kita harus tahu nih suaminya, ada istri. Jangan semaunya, asal pokoknya harus nurut, kalau nggak dosa. Repot, dosa, repot. Apa dosa? Nggak boleh begitu. Memang benar, istri harus nurutin perintah suami dalam keadaan bil ma'ruf. Contohnya, ngaji, sholat. Kamu percuma kalau kamu tuh sholat tapi nggak mau bikinin kopi. Kan harusnya nggak ada hubungannya bikin kopi sama sholat yang nyuruh siapa? Allah. Bikin kopi yang nyuruh siapa? Suami. Surga punya siapa? Allah. Istri punya siapa? Suami.
kan beda-beda waktunya. Porsinya. Gitu. Kadang-kadang nggak apa-apa. Pokoknya dosa kamu nggak bikin kopi pagi-pagi, nggak siang, nanti malam. Lah kalau masak malam 3 kali, ya protein tambah gede. Coba kalau Boros makan juga ini mie boros juga. 7 bulan. Pak, kenapa Pak kebanyakan kopi? No. Kopi dulu, gitu ya. Nanti dikasih tahu ya. Jadi seorang suami untuk menggauli atau wajib menggauli daripada istrinya dalam keadaan baik, nggak boleh dipaksa. Surat An-Nisa ayat 19. 19. Nanti dilihat dari situ ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Terus kita juga nggak boleh pergi tanpa izin suami. Termasuk khusus itu marah sama suami yang pergi ke orang tuanya tanpa izin sama suami, itu dosa. Tidak boleh. Apapun kalau namanya istri tetap harus di rumah, kecuali kalau kita itu dipukul atau dianiaya, itu boleh untuk menyelamatkan diri, diperbolehkan, gitu ya. Ya mudah-mudahan ini Mbak Suci ya masih banyak sebetulnya, tapi ya waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ini pelajaran Mbak Suci, mudah-mudahan besok ijab kabulnya Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah mendapat satu ridho dari Allah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Mbak Suci calon suaminya, keluarga besarnya selalu sehat walafiat dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah. Biidznillahi al-Fatihah. A'udzubillahi